Tawan tak bisa lagi menahan diri, dia pun langsung datang ke rumahnya untuk menemui Meg. Kehadiran Tawan pun seperti biasa tak mendapat sambutan hangat Meg dan juga ibunya. Tawan pun langsung menampar Meg dan itu buat ayahnya dan ibu tirinya terkejut. Ibu tirinya tak terima Tawan menampar anaknya. Tawan pun meminta ibu tirinya itu untuk bertanya dulu pada putranya bagaimana dia bisa melakukan hal sekeji itu, dan Meg belum menyadari kesalahannya. Polisi pun datang, meminta Meg untuk ikut ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Ibunya bertanya apa yang sudah dilakukan putranya sehingga harus dibawa ke kantor polisi, dan Meg juga masih tak sadar akan kesalahannya dan menyalahkan Tawan. Polisi pun bilang kalau Tawan sudah mengakui semuanya dan bersaksi bahwa Meg yang sudah memerintahkannya untuk menculik Ayla untuk memaksa tuan tanah mundur dari penawaran itu. Pernyataan polisi itu membuat kedua orang tuanya tak percaya, apalagi insiden itu merenggut nyawa pengawal pribadi yang direkrut oleh tuan tanah. Meg berdalih dia tidak memerintahkan itu dan meyakinkan ayahnya kalau Tawan bertindak sendiri dan dia tidak terlibat dalam hal itu. Walau bukti yang sudah ada, tapi tetap ibu tiri Tawan malah menuduh Tawan yang sudah menjebak Meg dan memohon kepada suaminya untuk membantu Meg, dan Meg pun dibawa oleh polisi. Ayah Tawan hanya bisa diam tak percaya. Ayahnya pun terlihat menangis dan bertanya pada Tawan apakah Ayla baik-baik saja. Mendengar Ayla baik-baik saja membuatnya sedikit tenang. Tawan melihat akan kesedihan ayahnya itu. Saat dia akan mendekat, ibu tirinya datang. Dia kecewa suaminya tidak membantu Meg. Walau polisi sudah memiliki bukti dan meminta istrinya itu untuk berhenti memanjakan Meg. Tawan melihat perdebatan itu dan kembali Tawan yang disalahkan ibu tirinya itu. Ayahnya tidak pilih kasih, dia mencintai kedua anaknya. Istrinya yang membenci Tawan dan meracuni Meg untuk membenci juga Tawan. Tawan memilih untuk pergi meninggalkan perdebatan ayahnya dan juga ibu tirinya itu. Tawan masih terjaga dan Ayla tahu itu pasti karena ayah Tawan. Tawan baru pertama kali melihat air mata ayahnya dan Ayla mengerti. Tawan tak menyangka itu sangat menghancurkan ayahnya dan pasti kasus Meg bisa menggoyahkan dewan direksi yang menghancurkan kredibilitas perusahaan ayahnya, dan mungkin perusahaan itu akhirnya akan hancur dan Tawan memikirkan itu. Semua bukti-bukti sudah jelas dan Meg terlibat di dalamnya. Walau dengan uang jaminan pun itu sangat sulit untuk membebaskan Meg. Ayah Tawan pun memutuskan untuk berhenti dari proyek terbaru yang Meg menangkan itu. Berita itu pun sampai kepada Tawan dan Ayla langsung coba menenangkan Tawan dan bilang pasti ayahnya sudah memikirkannya sebelum memutuskan itu. Tawan pun datang menemui ayahnya dan sebelumnya asisten pribadi ayahnya itu sudah menghubunginya akan ayahnya yang sudah tidak mengurus perusahaan lagi sejak kasus Meg, dan semua dokumen tidak ayahnya tanda tangani dan ibu tirinya yang mengambil alih. Namun justru keadaan malah menjadi lebih buruk. Tawan pun coba membujuk ayahnya membangun perusahaan itu untuk masa depan Tawan dan Meg. Namun ambisi dan kekayaan itu harus ditukar dengan keluarga dan teman yang hilang. Tawan pun menawarkan diri untuk membantu perusahaan ayahnya, namun ayahnya bilang untuk Tawan jangan membuang waktu untuk perusahaan yang sudah diambang kehancuran itu. Tawan datang ke perusahaan ayahnya, dia memutuskan untuk membantu perusahaan ayahnya. Tawan langsung bekerja dengan baik, dia pun memimpin rapat. Ibu tirinya sempat terkejut akan keberadaan Tawan di sana, namun dia hanya bisa diam. Tawan pun membagi tugasnya dengan menangani dua perusahaan sekaligus dan Tawan begitu sangat sibuk. Ayla pun menelepon Tawan dan Tawan masih bekerja. Ayla dengan perhatiannya Tawan meminta maaf karena tidak bisa menjemput Ayla pulang dan Ayla mengerti dia tidak akan merajuk karena kini Ayla sudah dewasa. Ayla menjadi pengobat rasa lelah Tawan dan semangatnya. Keesokan harinya Tawan datang menemui ayah Ayla untuk meminta maaf dengan semua yang terjadi yang sudah saudara tirinya lakukan. Namun Tuan Tanah tidak puas dengan maaf Tawan. Dia ingin ayah Tawan yang datang meminta maaf dan berlutut padanya. Tawan di sana untuk mewakili keluarganya dan Tawan jamin ayahnya tidak tahu dan terlibat dalam perbuatan Meg. Karena jika terlibat ayahnya tidak mungkin membatalkan kontrak proyek penawaran itu.
yang merugikan perusahaannya puluhan juta dan merasa sedih dengan apa yang terjadi. Tuan Tanah bertanya apa sebenarnya yang Tawan inginkan darinya. Tawan pun tahu dia tidak bisa meminta Tuan Tanah untuk memaafkan ayahnya, tapi dia akan tetap memegang perkataannya akan menjaga Ayla dan melindungi Ayla sepanjang sisa hidupnya. Tawan hanya berharap ketulusan dan nyawanya setidaknya bisa menebus kegagalan dari keluarganya, dan itu cukup meyakinkan ayah Ayla untuk tetap membiarkan Tawan menjaga anaknya. Ayla sangat lega kali ini ayahnya sudah mau memaafkan ayah Tawan. Ayla tak habis pikir, dulu kedua ayah mereka bersahabat, kenapa sekarang bertengkar, lalu menyeret anak-anaknya. Tawan pun tersenyum dan bilang jika bukan karena dendam itu mereka mungkin sudah lama bertemu. Dan Ayla pun langsung berpikir, benar juga, mungkin saja bertemu Tawan di SD, bahkan sejak TK, atau masih dalam rahim ibu mereka. Itu buat Ayla antusias. Walau mereka terlambat bertemu, tapi tetap bisa menemukan satu sama lain. Ayla berjanji tidak peduli kapan atau dimanapun Ayla akan terus menemukan Tawan di setiap kehidupan dan Tawan tidak akan pernah lolos darinya. Tawan pun mencium kening Ayla. Tawan dengan senang hati membiarkan Ayla menemukannya, dan kecupan hangat pun mewarnai keromantisan itu. Tawan dan Ayla begitu bahagia. Meg tidak ada harapan untuk bebas. Ibu tiri Tawan memutuskan untuk pergi dari rumah. Tawan pun datang. Ibu tirinya memberi selamat pada Tawan. Tawan sudah mendapatkan semua yang diinginkannya, perusahaan, ayahnya, dan rumah itu. Tawan tidak ingin semua itu. Dia bekerja membantu perusahaan dan tak mengambil keuntungan. Dia juga tak mencuri apapun dari siapapun. Tawan melakukannya apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Namun ibu tirinya tak percaya. Tawan pun bilang saat Meg kembali, Tawan akan serahkan semuanya padanya. Dan itu cukup buat ibu tirinya malu dan terdiam lalu pergi. Tawan datang untuk meminta tanda tangan ayahnya. Ayahnya tidak tahu bahwa Tawan kini membantu perusahaannya. Tawan tidak ingin melihat semuanya hancur. Tawan juga bilang kalau Tuan Tanah kali ini akan memaafkan ayahnya. Ayahnya sangat berterima kasih pada Tawan dan meminta maaf membiarkan Tawan menderita sendiri selama ini. Ayahnya tidak ingin Tawan bertengkar dengan Meg lagi sehingga dulu terpaksa mengirim Tawan ke Hong Kong karena setidaknya di sana bibi dan paman Tawan bisa menjaganya. Ayahnya tidak ingin melihat anaknya hidup seperti itu lagi dan istrinya sudah sangat keterlaluan dan membuat Tawan menderita. Itu sebabnya ayah mengirim Tawan ke Hong Kong. Semata-mata ayahnya sangat menyayangi Tawan. Dia ingin anaknya hidup lebih baik dan tidak menderita lagi atas perlakuan istrinya dan juga Meg. Dan Tawan selalu menjadi kebanggaannya. Walau Tawan sempat menolaknya, tapi ayahnya tahu akan besarnya mimpi Tawan dan dia ingin yang terbaik untuk Tawan. Dan Tawan sekarang sudah tulus memaafkan ayahnya itu. Ayah Tawan pun kembali bekerja dan Tawan juga mengajak Ayla menemui ayahnya. Walau Ayla sempat takut ayahnya Tawan akan mengusirnya, namun ternyata ayah Tawan sangat menerima kehadiran Ayla. Bahkan meminta maaf kepada Ayla dan mengakui kalau sebenarnya dialah yang sudah mengkhianati ayah Ayla karena keserakahannya. Perusahaan itu hancur dan ayah Ayla yang menanggung semuanya. Tawan lega akhirnya ayahnya mengakui kebenarannya dan kini ayah Tawan merestui hubungan mereka. Ayla sangat senang karena sudah mengamankan posisinya sebagai calon menantu dan Ayla sangat bangga itu. Tawan pun tidak akan menyerahkan gelar itu pada siapapun. Ayla pun mengajak Tawan menikah dan ingin menikahi Tawan. Tawan tersenyum karena yang seharusnya mengatakan itu adalah dirinya. Namun Ayla tak masalah siapapun yang mengatakannya, yang penting hasilnya. Dan Ayla sangat antusias ingin menikah dengan Tawan. Tinggal menunggu restu dari ayahnya. Ayla berharap hatinya melunak. Dan Tawan tidak akan pernah melepaskan orang yang sudah hatinya pilih. Ayla juga sangat menyukai rumah pohon Tawan. Ayla semangat dalam hari-harinya menjalani semua rutinitasnya yang begitu padat. Acara demi acara Ayla selesaikan dengan baik tanpa mengenal lelah dan memperhatikan kondisi badannya.
Tawan juga sangat sibuk karena harus menjalankan dua perusahaan sekaligus dan itu buat ayah Ayla bertanya karena dia jarang bertemu Tawan. Tawan juga tidak mengambil cek pembayaran selama menjaga Ayla karena menjaga Ayla adalah tugasnya sebagai pacar yang baik dan Ayla membanggakan itu pada ayahnya. Dan jika saja Tawan bukan anak dari musuhnya, ceritanya akan lain. Dan biar waktu yang menjawabnya, ayahnya harus bersiap akan sering melihat Tawan untuk waktu yang sangat lama karena Ayla tidak akan melepaskannya. Tawan datang memberi kejutan untuk Ayla, menemani Ayla berlatih untuk persiapan konser besarnya. Ayla ingin Tawan duduk di depan dan menontonnya dengan jelas. Ayla ingin bernyanyi untuk Tawan. Itu adalah mimpi Ayla selama ini, namun sepertinya Tawan tidak bisa karena ada rapat yang sangat penting. Dan Tawan pun meminta maaf, namun Ayla mengerti. Tawan dengan rapatnya dan acara Ayla pun sudah hampir dimulai. Ayla naik ke atas panggung dan kursi Tawan masih kosong. Tiba-tiba saja Tawan datang dan duduk. Ayla sangat senang dan bersemangat. Lagu demi lagu pun Ayla bawakan dengan penuh semangat dan percaya diri. Tawan menonton dengan penuh kagum. Namun tiba-tiba terlihat Ayla yang sepertinya kelelahan dan hampir kehabisan napasnya. Dan Tawan menyadari itu. Dan semua orang dibuat khawatir, namun Ayla menyelesaikannya dengan begitu baik. Saat akan turun panggung, Tawan segera memegangi Ayla dan Ayla begitu lemas. Oksigen pun Ayla hirup. Ayla benar-benar kehabisan napasnya. Ayla pun pingsan di pelukan Tawan dan episode 12 pun berakhir dengan penuh kepanikan.